Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelumnya kita mulai berdoa dulu ya. Ketua kelas, Edi, ayo pimpin doanya dulu. Oke, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ini persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Tidak ada, Bu. Masuk semua, Bu. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita ingat dulu di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Tentang Perbandingan trigonometri, Bu. Ya, perbandingan trigonometri. Bentar. Ibu tampilkan. Sebelumnya belajar tentang perbandingan trigonometri. Siapa yang masih ingat rumus perbandingan trigonometri ada? Ini Ibu ingatkan dulu ya. Ini. Kalau kemarin kita belajar tentang perbandingan trigonometri dari segitiga. Misal Ibu punya soal seperti ini. Jika diberikan segitiga ABC siku-siku DJ dan diketahui sin A sama dengan 4/5. Ayo, berapakah nilai cos A-nya? Kalau diketahui sin A sama dengan 4/5, berapakah nilai cos A-nya? Tan A-nya, sekant A-nya. Kemarin kita kan belajar ini kan? Nah, kalau sin kemarin apa? Kalau sin alfa itu berarti apa kemarin? Sisi apa per apa? Sin demi. Depan sudut di sini. Iya. Waduh lahir. Berarti kalau kita mencari cos A-nya gimana ini? Kita harus cari apa dulu? Nah, Samping. samping Kosami. Samping miring. Terus sampingnya ini kan belum ada, ya kan? Yang ada kan kemarin ini yang ada sin alfanya berarti cuma depan per miring. Berarti untuk mencari sampingnya kita menggunakan apa? Rumus Pitagoras, Bu. Nah, teorema Pitagoras. Berarti apa? Yang sisi miringnya ini berarti 5. Sisi depannya sudut A ini 4. Untuk mencari sisi tidur ini sama dengan 5 dikurangi 4 kuadrat. Ini berarti 25 kurangi 16 akar berapa? Akar 9, Bu. 9. Sudah. Sekarang kita sudah ketemu sisi ABC-nya. Berarti akhirnya ketemukan kemarin. Kalau cos A itu adalah dekat per miring. Berarti ketemunya karena B-nya 3, berarti 3/5. Tannya, ini Ibu besarkan. Tannya itu berarti kita pakai apa? Kemarin. Tan itu depan per samping. Depan per dekat atau gitu ya. Berarti 4/3. Sekannya juga gitu. 5/3. Kosekannya dan kotangannya. Ini perbandingan trigonometri. Terus ingat lagi. Ini kita belajar tentang apa kemarin? Kuadran ya?
Kuadran ada berapa? Empat. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di dalam kuadran 1 semua sin cos tan bernilai apa? Positif kan? Positif. Kemudian kalau di kuadran kedua, nilai yang bernilai positif yaitu apa? Sin. Sinus, Ya, sinus. sin. Kalau di kuadran ketiga, Tangan, Bu. Tangan, ya, Bu. tan. Kuadran keempat, Kos, Bu. Kos. berarti kalau Ah. kita cari sin Iya, 120, berarti nilainya berapa? Kalau Positif. ya, nilainya positif. Positif Positif. berapa? Itu Pak Ad. Diubah dulu Bu kayaknya. Kayak Ya. lupa rumusnya. Gimana dulu? Kalau kuadran kedua itu gimana kemarin? 180 180 dikurangi alfa. Untuk Oh, iya, itu. jadi 120 berarti 180 itu dikurangi berapa? 60. 60. Nah, ingat Bu, ingat. Nah, berarti dia seperti sin 60 tapi di kuadran kedua. Berapa nilainya sin 60? Latifah. Latifah. Setengah ya Bu, lupa Bu. Ayo, Belum belajar berapa itu. nilainya? Akar 3 ya. Latifah Ya. belum belajar Bu. Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Kemudian ada lagi cos 330, dia berada di kuadran berapa? Ermin. 4. Ya, berarti nilainya berapa? Sama kayak rumusnya apa kalau di kuadran keempat kemarin? 360 mungkin nggih? 360 dikurangi alfa. Berarti 360 kurangi berapa biar jadi 330? 30. Ya, berarti nilainya berapa? Sama kayak cos 30 tapi di kuadran keempat. Nilai cos di kuadran keempat berapa? Positif atau negatif? Positif, Ya, Bu. berarti positif berapa? Cos 30 itu sama dengan Setengah akar 3, Bu. ya, setengah akar 3. Lupa semua Bu. Bagus. Ya, wes ya. Kita review yang kemarin sudah. Kemudian materi hari ini kita akan masih tetap di trigonometri, tapi kita membahas tentang aturan sinus. Nah, ini menganalisis aturan sinus, mengkonstruksi aturan sinus, dan juga menerapkan konsep aturan sinus dalam pemecahan masalah kontekstual yang akan kita bahas hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini apa? Ini melalui model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, dengan bantuan PPT dan video, peserta didik dapat menyelesaikan trigonometri dengan menggunakan aturan sinus. Kalau yang saya pilih karena kita belajar tentang aturan sinus dulu. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan aturan sinus. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berliterasi ya. Kalian cari di semua media atau sumber buku atau lainnya tentang apa sih aturan sinus itu, definisinya apa itu aturan sinus. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk berliterasi. Ya Bu. Tapi sebelumnya Ibu bagi dulu kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti duduk di kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian cari dulu, literasi dulu ya, dari berbagai sumber tentang apa itu aturan sinus, atau apa itu definisinya, siapa penemunya, dan lain-lain ya. Nanti Ibu tanya, 5 menit waktunya untuk mencari. Silakan dicari dulu. Saya sama siapa, Bu? Ayo Dwi cari. Sama siapa? Sama Saya enggak mau Bu sama Herma, Dwi. ya. Ya, ayo coba dibagi ketua kelompoknya, Edi. Saya mau sama Dibagi ya. Ya Bu. Iya, Bu. Dibagi 4 sampai 5 orang. Ayo nanti yang ketua kelompok yang membagi, nurut ya sama ketua kelompoknya. Gak Ya, mau Bu. Bu. Seperti itu seperti itu, Bu. Nah iya, dibagi kelompok enggak mau itu. Pelanggaran masuk tatip Bu. Padahal wakil loh itu, Bu. Nggak usah jadikan wakil aja, Bu. Ini untuk literasi kita bisa pakai buku. Kalau mau pakai HP berarti HP kalian ada kuotanya apa tidak? Nah, itu yang Nah, perlu pakai disiapkan. Ya, Pakai atau wifi pasangkan sekolah wifi lah. sekolah. Ya, Iya. kalian pasangkan dulu. Passwordnya apa Bu? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 5, 6. 8. Oh siap. Isinya lemot.
Tethering temannya dulu ya. Rek. 5 menit ya waktunya, hanya 5 menit. Nanti Ibu tanya Mas apa Pat, hasil aturannya apa Mas gambar. Pat? Aturan sinus, aku bingung Mas Pat, tidak tahu ini. Ya, apa Ya meneh ini aku? Dwi, kamu berliterasi dulu. Ayo dicari di manapun. Sekarang masih ada Google, ada YouTube, semuanya dicari. Apa sih itu aturan sinus? Tuh, di channel YouTube-nya Supat Mengajar ada kayaknya, Pak. Ayo kita lihat. Ya, ini saya cari. Promosi. Nggih. Wah, ketemu. Aturan sinus. Nggak bisa, nggak ada Supat Mengajar. Oh, hoax berarti. Sinyalnya nih, Sinyal. ada sinyalnya. Sudah ketemu? Sudah, Bu, sudah. Ayo, coba Ibu ingin dengar. Siapa yang mau mengutarakan ini hasil literasinya? Apa itu aturan sinus? Ya, ayo. Siapa ini? Ermin ya? Gitu. Oke, ayo. Apa itu aturan sinus? Dapat apa kamu dari Aturan sinus itu hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga, Bu. Ya, ada yang lagi? Ada lagi? Apa lagi hasil literasinya? Apalagi yang didapat aturan sinus itu apa? Saya, Bu. Ya, Aturan sinus itu ada. Di sini cuma ada rumus, Bu, dikotai itu. A ya. per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Gitu, Ya. Bu. Ya, Tapi saya nggak paham, Bu. ya. Belum, kita kan belum masuk ke materinya. Nanti dijelaskan di sini. Oke. Saya sudah nggak sabar ya, Bu. Ayo, Bu. Tadi apa? Definisi aturan sinus dulu ya, yaitu menjelaskan hubungan antara panjang sisi-sisi. Itu nanti bernilai sama. Ya benar, ini A per sin A sama dengan B per sin B. A ini apa? A itu sudut di depan. Nah, A itu adalah sisi di depan sudut A. Berarti kalau di depan sudut B itu ada sisi B kecil kalau disimbolkan. Di depan sudut C ada C kecil karena disimbolkan. Di aturan sinus ini berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sebelum kita masuk sini, coba amati video berikut. Yuk. Berarti ini bom-boman, Bu. Ini alat pemadam kebakaran buatan Cina. Coba kamu amati dulu videonya. Duh, tapi orang bule. Oh, ini. Dari perubahan zaman, teknologi pun harus mampu menopang kebutuhan tersebut. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya Kayak di TV-TV Bapak Adye. pemadam kebakaran. Apa itu spotlight? Apa? On the spot. Saat ini ada beberapa kasus kebakaran yang justru belum menemukan solusinya. Seperti kebakaran yang terjadi pada gedung tinggi. Memang dibutuhkan alat pemadam yang mampu secara otomatis bisa bergerak menuju titik api yang tinggi sekalipun. Nah, berikut kami akan mengulas tentang peluncur rudal pemadam kebakaran untuk gedung pencakar langit. Tapi, sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan info menarik lainnya setiap hari di channel Teknologi Populer. Siapa sih yang tidak mengenal negara China? Negara yang dijuluki negara tirai bambu ini memiliki banyak sekali gedung pencakar langit. China sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia menjadi negara yang membangun gedung pencakar langit terbanyak pada tahun 2018 dibanding negara lain yang pernah dilakukan dalam waktu 1 tahun. Bayangkan saja, pada tahun 2018, China masih mendominasi pembangunan gedung pencakar langit dengan ketinggian lebih dari 200 meter.
di mana ada 143 gedung pencakar langit di dunia. 88 di antaranya berada di China. Sedangkan untuk gedung pencakar langit dengan ketinggian lebih dari 300 meter, China malah memiliki 11 gedung dari 18 total gedung tersebut. Wow, maraknya pembangunan gedung pencakar langit di China mencerminkan kinerja ekonomi negara itu dari 3 hingga 10 tahun lalu. Karena sejatinya pembangunan akan memerlukan waktu lama untuk merencanakan dan membangun gedung-gedung besar. Meski begitu, siapa yang bisa menjamin keselamatan pada ketinggian gedung pencakar langit seperti itu? Yang namanya musibah kan tidak akan pernah bisa diketahui ya, teknolovers. Lantas, bagaimana jika pada ketinggian gedung tersebut justru mengalami kebakaran secara tiba-tiba? Mobil pemadam kebakaran pun tidak akan mampu menggapai ketinggian tersebut. Eits, jangan salah. China bahkan sudah memikirkan hal ini loh. Mereka menciptakan sistem pemadam kebakaran dalam bentuk rudal agar bisa diluncurkan menuju ketinggian. Rudal ini digunakan agar bisa diluncurkan menembus gedung tinggi, lalu menyemburkan air pemadam ke api dalam ruangan. Rudal semacam ini mulai diterapkan di bidang pemadam kebakaran, khususnya untuk api yang sulit dijangkau kendaraan dalam waktu cepat yang disebut High Rise Fire Suppression atau disingkat HFS. Menurut sebuah portal China, HFS dapat ditembakkan dan dikendalikan untuk memadamkan api ke bangunan di atas 100 meter. Hulu ledak rudal ini diganti dengan zat pemadam api yang sangat efektif. Dalam berbagai percobaan, rudal tidak akan menyebabkan bangunan runtuh loh, teknolovers. Selain itu, kekuatan rudal ini sudah diuji pada sebuah bangunan yang berdiri tinggi 18 meter di atas sebuah bukit dari jarak 100 meter. Percobaan 2 rudal ditembakkan dari truk pemadam kebakaran di kaki gunung dan mendarat tepat di tempat yang telah ditentukan. Api pun kemudian padam. Lalu, rudal masuk ke bangunan melalui kaca jendela setebal 19 km dan semua ruangan langsung dipenuhi zat kimia pemadam. Tidak berhenti sampai di sini, bahkan telah dijamin jika rudal melenceng dari sasaran roket tersebut, tenang saja. Rudal sudah dilengkapi dengan sistem pendaratan yang aman dan tidak menimbulkan ledakan ya, teknolovers. Adapun perancangnya bernama Chu Shuyan menjelaskan bahwa rudal mendarat tanpa mengobarkan api atau menimbulkan ledakan serta tidak bising. Jika rudal di luar perkiraan tidak menuju sasaran, sistem kontrol masih dapat menjamin pendaratan yang aman. Dia pun mengatakan sistem rudal pemadam kebakaran ini dirancang untuk merespon kobaran. Nah, sampai di sini. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Ditayangkan apa tadi di dalam video? Pemadam kebakaran. Ya, alat pemadam kebakaran buatan Cina. Apa namanya tadi ya? Rudal, Bu. Ya, rudal pemadam kebakaran. Namanya apa tadi? High Rise Fire Suppression ya, atau HFS. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi ini. Dari sini kita bisa, dari skema ini, dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana jarak yang tepat agar pancaran air ini tepat mengenai titik api. Berapa jaraknya? Atau kita juga bisa cari berapa panjang pancaran airnya sampai ke titik api, atau kita juga bisa mencari berapa tinggi gedung yang harus dipadamkan titik apinya. Nah, di dalam ini kita menggunakan aturan sinus sebagai penyelesaiannya. Siapa tadi yang penemunya ini? Negara mana yang menemukan ini tadi? Cina, Bu. Cina. Siapa nama penemunya tadi? Perhatikan enggak? Siapa namanya? Chi Shu Yen. Xi Yan. Ya, Chi Yen. Shu Yen. Chi Shu Yen. Nah, ini tadi yang ada di menit 4.28 pada video. Ini hubungannya dengan materi hari ini, yaitu aturan sinus. Di aturan sinus kita bisa mencari panjang sisi-sisi. Ini kalau dibuat gambar, ini nanti bisa menjadi segitiga, ya kan? Tinggi gedung ini bagian Y, kalau di koordinat kartesius yang tegak gini Y, yang tidur ini E, yang miring itu kita biasanya simbolkan dengan Z. Nah,
Ini akan kita bahas hari ini. Sekarang Ibu bagikan LKPD, nanti kalian temukan pemecahannya. Nanti kalau sudah presentasikan di depan kelas. Ini Ibu stop dulu. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. LKPD-nya kirim lewat Google Drive ya. Silakan kalian lihat pada grup kelas masing-masing. Nih, Ibu tampilkan dulu tampilan LKPD-nya. Ini tugas kelompok yang harus kalian kerjakan hari ini. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya. Nanti Ibu pilih 2 kelompok untuk presentasi di depan. Ayo mulai dikerjakan di tempatnya masing-masing ya, di kelompoknya masing-masing. Boleh ngerjakan di kantin nggak, Bu? Lah itu ya apa ini ngerjakan di kantin? Dah, ayo nanti kalau Pak selesai At ini itu memberi contoh yang jelek, Bu. ya. Selalu memberi contoh yang jelek itu Pak At Nanti itu. kalau sudah selesai jam pelajarannya, memang waktunya istirahat baru boleh ke kantin. Ayo sekarang kerjakan dulu. Iya, Bu. Mau kita panggilkan tatip loh Pak. Jangan, Pak. Jangan, Mas. LKPD 1. Dicoret-coret boleh, Bu, LKPD-nya. Boleh, pokoknya nanti ini diselesaikan ini. Ini ada petunjuknya nih. Ini untuk soal nomor 1. Ini langkah-langkah gimana kok tadi kamu yang menemukan aturan sinus toh? Ini Ya. untuk ya dari mana sih aturan sinus itu? Ya, ini langkah ini kalian isi. Dari 2 segitiga itu. Ini yang soal nomor 2 ini yang kita lihat di tayangan video tadi tentang high fire suppression tadi, HFS tadi. Ayo kerjakan dulu, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Baik, Bu.
Ayo, sudah 20 menit. Sudah siap untuk presentasi? Kelompok mana yang siap untuk presentasi? Iya sih. Kelompok 1 dulu. Ayo Dwi, presentasi. Ayo, Dwi sudah siap untuk presentasi? Belum, Bu. Oh, belum. Bentar lagi. Ya, berarti kelompok 2. Latifah ya? Ya Bu. Ya, ayo presentasikan hasilnya. Oke. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi. Saya mulai ya Bu. Ya. Untuk soalnya Ayo. tadi berhubungan dengan video. Video tentang apa tadi? Coba kamu Apa, tampilkan nuklir? hasilnya. Kamu tampilkan hasilnya dulu, Latifah. Oh ya, ya Bu. Soalnya dulu apa langsung Bu jawabannya? Langsung hasil kerja kelompok kalian aja. Yang Oh iya ditanyakan. Bu, ya. Ya, ini saya nomor 2 teman-teman. Dari gambar dijelaskan sudah jelas. Diketahui tinggi mobil itu 5 meter. Jarak mobil ke gedung, nih jarak mobil ke gedung itu X karena belum diketahui, saya misalkan X. Tinggi gedungnya 125 atau dimisalkan Z. Sudut elevasi dari soal yang diketahui itu ada 60 derajat. Jarak pancarannya itu dimisalkan Y. Sudut yang dibuat antara puncak gedung, nah puncak gedung ini dengan pancaran air, nah itu 30 derajat. Nah, maka di sini dari hasil diskusi kelompok 2 diperoleh rumus Y per 90 derajat, ini pakai segitiga siku-siku sama dengan X per sin 30 derajat, ini Z sama dengan Z per sin 60 derajat. Nah, karena yang diketahui dua rumus ini, X dan Z, maka diperoleh persamaan dua rumus saja. Karena X tidak tahu tadi, saya tetap tulis. Latifah, itu agak diperbesar ya. Oh Diperbesar iya Bu, sedikit, tidak kelihatan. sudah kelihatan Bu Novi. Ya, sudah. Ayo. Oke. Lanjut ya teman-teman. Ya. Untuk X per sin 30 sama dengan tadi kan tinggi gedung itu 125. Dikurangi tinggi mobilnya. Nah, ini kan tinggi gedung 125 dikurangi tinggi mobilnya 5 meter, ketemu 120 meter per sin 60 derajat, setengah akar 3. Terus saya cari dengan teman-teman, dikalikan silang, jadi E kali setengah akar 3 sama dengan setengah kali 120. Jadi bisa dicoret, disederhanakan akar 3 dengan akar 3. Nah, ketemu 120 per akar 3. Nanti dirasionalkan, ketemu 40 akar 3 meter. Itu hasil diskusi kelompok 2, monggo. Mungkin teman-teman ada yang menambahi. Karena ada yang beda jawabannya? Ini kelompok lain ada yang beda jawabannya? Kurang besar Mbak, itunya enggak kelihatan saya. Oh, kurang besar Latifah. Diperbesar lagi. Oh, Tampilannya kurang besar. Kok kecil-kecil gitu ya? Nah, sudah. Kelompok 1 sudah kelihatan. Ya. Ini tadi 125 kok dikurangi 5 Mbak ya?
Punya saya kok enggak. Salah ini berarti punya saya. Ayo, bagaimana Latifah? Itu kok ketemu Tidak. 125 kurangi 5? Enggak, ya. Ya Dwi ini kan saya anggap ya tinggi gedungnya ini kan 125. Terus tinggi mobilnya 5. Saya kurangi jadi sisanya 120. Oh iya ya, tak Itu kira ya. langsung dari tanah. Waduh. Oh, ngitungnya kan dari yang diketahui sudah ada di Tak kira soal. itu langsung dari sumberan Bu tadi. Dari tanah. Yang lainnya? Bu, saya mau bertanya. Ya, Herlin. Bentar. Minta tolong di atas kan lagi. Di ini, Bu. Di ini. Bukan yang bawah tadi. Ya, saya bingung dapat dari mana X dikali setengah akar 3 sama dengan setengah dikali 120. Kok bisa dapatnya seperti itu? Ini kan pelajaran SMP ya Herlin ya. Jadi saya coba mengalihkan silang. Begitu ya, Bu Novi? Ya, dikalikan silang. Kalau ada perbandingan seperti ini, cara paling mudahnya Herlin kita ini suka lakukan lupa perkalian. Bu. Ya, Iya. kita ingat dulu apa itu aljabar ya. Kalau juga penyelesaiannya Ya, kan juga aljabar, pakai Bu, ini. SMP. Ya. Untuk mencari Dikalikan X ya silang. harus dikalikan silang. Baru nanti X-nya sama dengan ini hasil perkaliannya dibagi dengan penyebutnya X. Apa ada yang lainnya beda jawabannya? Tadi Dwi ketemunya berapa? Kelompoknya Dwi ketemunya berapa? Banyak Bu, itu kan jadi 125. Wah, Oh, anel Bu, makanya bulat Bu. Tadi saya belum selesai, masih Nah. berputar-putar. oke, Agak untuk bulat soalnya. kesimpulannya yang nomor 2 ini untuk untuk memakai aturan sinus itu kita harus dikebawakan Latifah. Gambarnya diperlihatkan lagi. Ya, Bu. Nah, untuk memakai aturan sinus ini kan kita memakai prinsipnya segitiga. Nah, kita cari dulu apa skema segitiganya dulu. Kalau dia dari bawah, kalau ke bawah ini kan karena dia mempunyai tinggi mobilnya ada sekian. Nah, untuk kalau ke bawah ini kamu malah sulit nanti. Tapi sulit. Mending kita cari ini dikurangi tingginya gedung, dikurangi mobil, ini nanti ketemu titik ini. Nah, ini untuk jaraknya itu dihitung dari atas. Kalau dikebawahkan sama nanti, akhirnya membentuk kotak ini nanti. Ini 5 meter, ini juga 5 meter. Nanti kita pakai aturan sinus yang tadi. Apa tadi? Sisi di depan sudut. Kita misalkan, kalau ini misalkan sudutnya A, kita buat ini ABC ya. Berarti ini tingginya gedung, tingginya titik ini sampai titik api itu berarti adalah sudut di depan sudut A. Kemudian ini untuk pancarannya. Pancarannya ini berarti di depan sudut B sisinya. Kemudian untuk ini jarak mobil ke gedungnya. Ini di depan sudut C. Tadi kan kita cari jarak berapa ya biar tepat sasaran. Kalau kita misalnya kita tidak bisa memperhitungkan jaraknya, kemungkinan akan mungkin melenceng ke bawah atau lebih ke atas tidak tepat titik api. Ini gunanya aturan sinus di permasalahan ini. Untuk mencari jarak yang tepat agar pancarannya sampai ke titik apinya. Alat ini sebenarnya belum ada di Indonesia. Alat ini masih dibuat di Cina. Ini untuk gedung-gedung yang melebihi tinggi karena di atas awan kan banyak itu gedung-gedung di Cina yang melebihi tingginya di atas awan. Nggak akan bisa dijangkau dengan pemadam kebakaran yang biasa yang pakai semprot itu ya. Nggak akan bisa menjangkau itu. Ini Cina sudah membuat alat rudal ini ya, rudal high fire suppression. Ya sudah, terima kasih Latifah. Ayo ditutup ini presentasinya. Iya, Bu. Kemudian kelompok 1 tadi Dwi, sudah apa belum? Sudah Bu. Ya, ayo tampilkan hasilnya. Oke Bu, sekedap.
Sudah nampak teman-teman? Belum, Dwi. Belum. Ya, sudah. Gambarnya dulu, gambarnya yang atas dulu ditampilkan. Nah, ini teman-teman. Jadi, terima kasih atas waktunya yang diberikan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami bagaimana menemukan ini hubungan aturan sinus kosinus. Jadi kita perhatikan ini dulu 2 segitiga. Kita menentukan T dalam bentuk A atau B dan sinus dari suatu sudut tertentu. Sehingga sin B itu sama dengan CD per A, sehingga T sama dengan A kali sin B. Sedangkan sin A sama dengan CD per B, sehingga T sama dengan B dikali sin A. Persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita gunakan manipulasi aljabar untuk menunjukkan bahwasanya A per sin A sama dengan B per sin B. Sehingga kita menemukan A dikali sin B sama dengan B dikali sin A. Kita kali silang sehingga A per sin A sama dengan B per sin B. Untuk langkah selanjutnya, perhatikan segitiga ABC lagi. Yang sama pada gambar 2, tetapi dengan menggunakan tinggi yang berbeda, yaitu H, dan alasnya yaitu A. Kita tentukan H dalam bentuk B atau C dan sinus dari suatu sudut tertentu. Itu ya teman-teman. Terus kita menemukan bahwasanya sin B itu sama dengan garis CD dibagi C. Sehingga H sama dengan C dikali sin B, persamaan ketiga. Sin C adalah CD per B, sehingga H sama dengan B dikali sin C. Ini persamaan 4. Langkah selanjutnya sama seperti yang tadi, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 4, sehingga menjadi B kali sin C sama dengan C kali sin B. Kita kali silang B per sin B sama dengan C sin C. Jadi kesimpulannya adalah ini. B per sin B sama dengan C per sin C. Itu adalah hasil dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin memberi masukan pada kelompok kita. Ya, terima kasih Dwi. Ini nomor 1 itu memang soal untuk membuktikan bahwa aturan sinus tadi apa? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini langkah-langkah untuk membuktikannya. Ini sudah benar stepnya. CD ini yang mana Dwi? Kamu tulis ini, yang D-nya itu yang sebelah mana? D-nya itu yang sebelah ini, lurusnya ini. Ya, apa ini? Garis tinggi ya? Garis tinggi, ya, garis tinggi. Kelupaan ini tadi, enggak tahu retoret. Jadi C sampai ke garis AB, ya, ini garis jarak antara AB ke titik C atau tinggi. Sedangkan untuk segitiga ABC yang gambar 2 itu berarti A sampai ini. Ya, ada yang lain ini jawabannya? Dicocokkan dulu semua kelompok. Apakah ada yang lain dari jawabannya Dwi? Sudah sama ya? Oke, Bu. Ya. Sama.
Udah Dwi, ditutup dulu tampilannya. Terima kasih. Dapat nilai 100 Bu saya. Ya, baik nih. Benar ini. Jadi, bagaimana? Apa yang bisa disimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Apa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, saya. Ya, coba kamu Yes. Mbak utarakan. Herlin ini andalan. No? Iya. Karena kita membahas aturan sinus itu menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Kalau aturan kosinus, aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Itu Bu. Oke, nambahkan lagi. Tadi apa? Kita ketemunya apa tadi aturan sinus? Rumus aturan sinus tadi apa? Apa yang bisa? A per sin A saya Bu. A per sin A Ya. sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C Bu. Dan Ya. seterusnya itu ya. Misal sampai Z itu enggak apa-apa Bu ya. Ya Kan ini enggak hanya ada tadi segitiga. gimana tuh kamu itu. Oh iya ya. Segitiga itu hanya tiga Cuma sisi. segitiga. Ya, Katanya kita hanya 400 boleh sampai Z. Tiga ya tiga, masa Iya. Z itu segi berapa terusan? ini kan kita belajar tentang segitiga. Aturan sinus ini berlaku untuk semua jenis segitiga, mau segitiga siku-siku, sembarang, atau segitiga sama kaki, bisa semua. Karena sebelumnya kita kan kalau di SMP itu untuk mengetahui sisi-sisi segitiga itu hanya pada segitiga siku-siku. Kita menggunakan apa? Aturan tadi apa? Teorema apa tadi? Kita kalau di ini tadi, di materi ini tadi, kita bisa menggunakan aturan sinus Aturan untuk sinus. segitiga sembarang. Artinya sembarang itu berbagai bentuk, tapi tetap segitiga atau tiga sisi. Ya, tadi aturan sinus itu yaitu apa tadi? Perbandingan sisi sisi di depan sudut itu semuanya bernilai sama. Sama. Ya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin Sin C. C. Nah, untuk pertemuan berikutnya, karena yang pertama perbandingan trigonometri kita sudah, ini aturan sinus ini sudah, minggu depan kita akan belajar tentang aturan kosinus. Kosinus. Nanti ada aturan kosinus. Nah, untuk memahami hari ini, Ibu kasih PR ya. Jangan Bu. Aduh. Kita Ibu kasih PR, kalian kerjakan tugasnya. Yang PR. Wah, wah, wah. Ada link ya, nanti Ibu bagikan link kalian kerjakan di Quizzes ya. Ada link yang Ibu bagikan. Mas Edi nanti saya diajari Mas Edi. Soalnya berapa Bu? Soalnya jangan banyak-banyak loh Bu. Ada 6. 6. Ada 6. Nanti Ibu bagikan lewat grup ya. Tumben cuma 6 Bu. Nggak kurang itu. Apa mau Ibu tambah lagi? Oh, jangan. Dikurangi Bu, dikurangi Bu. Ya udah. Kita tutup pelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah belajar aturan sinus. Minggu depan kita akan mempelajari aturan kosinus. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti linknya Quizzes baginya Ibu berikan di grup ya. Ya, dikerjakan ya, Bu. siap. Selamat siang Bu. Yang assalamualaikum. Lama ya. 42 menit. Iya, suwe ya. Iya. Gak kerasa 50 menit tuh. Ya.